saya nggak salah ya, Bio Farma. Itu kan dia ngeluarin uang kan, ngeluarin cost expense untuk bayar dokternya, untuk bayar ilmuwannya, untuk dan sebagainya. Nah itu kalau secara standar itu harus dibebankan pada periode berjalan. Kenapa? Karena vaksin itu belum tentu jadi gitu ya, belum tentu jadi gitu. Tapi ini kita lepaskan dulu dari standar. Nah, jadi let's say sekali lagi ini terlepas dari ketentuan standar ya. Let's say ada satu perusahaan untuk lead bank itu dia menghabiskan 10 miliar ya. Nah, kalau itu di-expand-kan sekarang 2020, maka di sisi expand itu akan ada tambahan beban 10 miliar minus ya Alivia ya. Jadi perusahaan ada revenue-nya, penjualan, kemudian ada expand-nya. Nah, di dalam expand itu ditambah lagi dengan biaya expand ini 10 miliar. Minus kan, artinya mengurangi profit nantinya. Itu kalau di-expand-kan, kalau dibebankan pada tahun berjalan. Ya. Tapi kalau dikapitalisasikan, ya, maka yang 10 miliar itu tidak menjadi expand pada 2020 ini, melainkan itu akan dicatat di balance sheet sebagai let's say intangible asset. Aktifat aset tidak berwujud, ya. Aset tidak berwujud, ya. Jadi tahu bedanya ya, 10 miliar tadi ya. Kalau dia di-expand-kan sekarang, maka itu tahun 2020 dia posisinya ada di income statement, di sisi beban-beban, ya, beban lead bank, let's say 10 miliar minus, mengurangi profit, ya. Sehingga profit perusahaan tahun 2020 ini, kalau itu dibebankan pada tahun berjalan 2020 akan 10 miliar lebih kecil dibandingkan kalau biaya R&D tadi dikapitalisasi, ya. Nah, sedangkan tadi kalau dikapitalisasi berarti dia akan masuk ke balance sheet karena neraca 10 miliar sebagai aset tidak berwujud. Kemudian katakanlah diperkirakan ini punya masa manfaat 10 tahun. Berarti nanti akan diamortisasi 1 miliar setiap tahun. Ya, 2021 1 miliar, 2022 1 miliar, 2023 1 miliar. Ya. Nah, inilah tadi ya apa namanya perbedaan kalau misalnya ya antara dua opsi tadi ya. Kalau misalnya biaya lead bank tadi, research and development tadi dibebankan pada tahun berjalan, maka tahun 2020 ini profitnya mengalami pressure karena harus memperhitungkan 10 miliar expand ini. Tetapi tahun-tahun berikutnya itu relatif lebih ringan begitu ya, karena dia tidak ada biaya amortisasi. Sebaliknya opsi kedua, kalau misalnya itu dikapitalisasi sebagai aset ya, dan kemudian diamortisasi sesuai masa manfaatnya, maka tahun 2020 ini profitnya lebih lumayan gitu ya, karena tidak terbebani dengan 10 miliar itu tadi. Tetapi nanti di tahun depan 2021, tahun depannya lagi 2022 dan seterusnya harus ada beban tambahan dalam wujud beban amortisasi, amortization expense yang harus ditanggung perusahaan sebesar 1 miliar setiap tahun gitu. Ya, jadi kalau dikapitalisasi maka tahun depan itu profitnya akan lebih kecil 1 miliar dibandingkan kalau cost tadi itu dibebankan semuanya pada tahun 2020 pada tahun berjalan. Demikian juga tahun 2021. Jadi seperti itu. Selama 10 tahun ke depan itu profit perusahaan akan berkurang 1 miliar setiap tahun kalau dikapitalisasi. Seperti itu ilustrasinya Alivia. Apakah cukup jelas atau benar jelas ya? Ya, jadi artinya ya apa namanya, kalau dikapitalisasi maka 10 miliar tadi itu ditangguhkan, di-defer. Tidak dibebankan sekarang tapi ditangguhkan, di-delay baru dibebankan pada tahun depan. Itu pun tidak sekaligus tahun depan, melainkan merata sesuai dengan masa manfaatnya. Kalau masa manfaatnya
2 tahun ya berarti 2021 5 miliar, 2022 5 miliar. Tapi ditangguhkan, ditunda. Sementara kalau tidak dikapitalisasi maka cost itu ya tidak ditunda, langsung dibebankan, diperhitungkan sebagai expense di tahun 2020 ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita lanjutkan ke share screen ya. Ini mohon maaf nanti kalau suara saya sekira kurang jelas tolong saya dikasih tahu ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan dengan analyzing operating activities. Yang kemarin financing ya, sisi kredit dari balance sheet sudah, kemudian investing sisi debit dari balance sheet sudah. Nah sekarang operating activities ya. Tapi nanti kita akan ya, ini kalau melihat oh nggak ada ininya ya, sebentar. Nggak ada ininya, diagram outline-nya. Jadi nanti ini akan banyak bicara pada sisi income statement ya, pada sisi laporan laba rugi ya. Oke. Nah pertama kita pelajari tentang konsep dari income. Konsep dari income itu ada economic income dan permanent income. Ini istilah saja ya, ini teoritis ya, tapi please pay attention ya, karena mungkin nanti ada pertanyaan yang nyangkut seperti ini. Jadi ada income economic sama income permanen, atau economic income dan permanent income. Economic income itu secara konsep dia mengukur perubahan dari shareholder value. Jadi kalau economic income itu kaitannya adalah dengan shareholder value, dengan nilai kekayaan dari pemegang saham. Ya, sedangkan permanent income itu sustainable earning power atau sustainable normalized earning. Jadi kekuatan earning ya di masa yang akan datang yang sifatnya acak, permanen ya. Kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Ini sekali lagi ini agak teoritis. Tadi economic income penjelasannya seperti itu, kemudian formulanya adalah dia adalah net cash flow sekarang, kas bersih sekarang ditambah dengan change in the present value of future cash flow. Jadi cash flow masa akan datang ya, present value-nya, nah perubahannya berapa, itu ditambahkan ke dalam formula ini tadi untuk mengukur shareholder value. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk economic income itu meliputi baik recurring maupun non recurring komponen. Jadi baik yang recurring itu berulang ya, baik yang berulang maupun yang tidak berulang. Ini berbeda dengan yang permanent income karena dia hanya dia hanya melingkupi recurring saja ya, yang berulang saja ya. Permanen, sustainable, sehingga yang tidak berulang itu dikeluarkan dari perhitungan atau formula untuk permanent income. Oke. Nah kemudian accounting income ini lain lagi accounting income. Jadi kalau accounting income dia dia ini konsep yang lain lagi ya, bukan yang permanen income maupun economic income. Kemudian elemen dari accounting income ini terdiri dari 3.
yaitu permanen komponen, transitory komponen, dan value irrelevant komponen. Ini kalau kalian kemarin mengerjakan soal UTS tahun lalu ya, nah ini ada pertanyaan ini. Jadi accounting income terdiri dari apa saja? 3 ini, permanen, transitory, dan value irrelevant. Permanen itu ya komponen yang berulang, yang diharapkan terjadi terus begitu ya. Sementara transitory itu mirip dengan non-recurring ya, mirip dengan yang tidak berulang. Sedangkan value irrelevant itu adalah komponen yang tidak relevan dan dia merupakan accounting distortion. Nah, accounting income ini dihitung dengan accrual accounting, dan oleh karena dia pakai accrual accounting maka dia subject to measurement error ya, yang di atas itu ya, yang sudah kita pelajari ya, bahwa dengan adanya accrual accounting itu ada estimasi ya, seperti misalnya ada estimasi dan sebagainya. Kemudian juga dengan demikian memberikan kesempatan kepada manajemen untuk earnings management, maka ada potensi distorsi di sini, dan ini yang dalam komponen accounting income ini masuk sebagai value irrelevant itu. Oke, itu teoritis, tapi yang perlu di highlight tadi saja sih, economic income itu recurring dan non recurring. Sebenarnya permanen itu recurring, dan kemudian komponen dari accounting income itu apa saja. Saya pikir itu ya. Kita lanjut. Dua bagian utama dari accounting income adalah revenue dan gains di satu sisi, dan expenses serta losses di sisi yang lain ya. Kita tahu ini, kita bahas satu-satu. Apa bedanya revenue dan gains ya? Kalau revenue itu berasal dari operasi perusahaan ya, dari operating activities. Sedangkan kalau gains itu berasal dari non operasi ya. Oleh karena itu revenue itu diharapkan berulang, sedangkan gains itu tidak berulang. Sedangkan konsep yang sama itu ada pada expenses dan losses. Ya, kalau expenses itu incurred outflow ya, arus keluar yang terjadi, atau allocation dari past outflows of cash. Tapi satu elemen pentingnya adalah dia berasal dari operating activities. Beda dengan losses, dia adalah non-operation. Ya, seperti itu. Sama dengan tadi revenue dan gains, yang satu recurring, yang satu non-recurring. Oke. Nah ini yang kemudian dimensi yang kemudian kita lihat ya dalam income measurement ini, dalam pengukuran income, dikotomi antara operating dengan non-operating, kemudian recurring dengan non-recurring, yang berulang dengan yang tidak berulang. Secara umum yang operating itu biasanya berulang. Biasanya ya, tetapi tidak semua operating itu berulang. Sebaliknya, non-operating itu cenderung tidak berulang, non-recurring ya. Kalau bukan berasal dari operating activities, maka dia juga cenderung tidak berulang. Tetapi ada juga yang berulang. Ada yang bisa kasih contoh? Coba kalau operating expense misalnya apa, dan non operating expense.
Mungkin kalau operating kayak kalau di manufaktur tuh kalau expense COGS itu ya Pak. Ya, Listrik, Pak. gimana? Gimana Reza? Sebentar, Reza dulu gimana? Kalau operating? Kalau operating expense mungkin kayak kalau buat manufaktur kan kayak COGS itu Pak. Oke. Nah kalau yang bukan non operating misalnya jual aset itu kan enggak bukan dari apa ya kayak proses bisnisnya dia kan cuma bukan Ya. itu non operating itu Pak. Bunganya itu Pak Hmm. contohnya Pak bunga bunga Non dari operating pinjaman bunga. Ya. ya, ya itu kalau Ya. dari saya. Ya, Anissa mau nambahkan? Mau ngasih contoh yang operating mungkin listrik, Pak. Listrik Non operating. air. Kalau non operating, ya ini sama dengan ya kalau kita kembali lagi ke analisis kita ini kan 3 bagian ya, yang kemarin investing, financing, kemudian sekarang operating. Jadi kalau mencari contoh yang non operating ya tinggal cari contoh expand yang financing atau investing gitu kira-kira. Ya. Kalau operating ya sesuai dengan tadi yang dikatakan Reza, sesuai dengan core bisnisnya perusahaan ya. Strukturisasi. Kenapa? Restrukturisasi. Ya itu beban-beban terkait dengan restrukturisasi itu nanti masuk non operating. Tapi tadi coba apa namanya? Kalau operating jelas tadi ya. Ya seperti tadi listrik, air, utility lah ya, utility expand ya di perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya, kemudian membayar gaji salary dari pegawainya kan ya, terutama dalam hal ini yang baik yang selling maupun administratif ya dan sebagainya. Nah sekarang untuk contoh expand termasuk juga pendapatan yang berasal dari non operating, kita bisa lihat dari aktivitas yang financing atau investing. Nah, biaya yang terkait dengan financing apa misalnya? Interest expense. Interest expense, good, ya, yeah. Ya. Jadi kembali ke leasing tadi ya, contoh di capital lease kan ada interest expense ya. Interest expense itu bukan operating expense karena dia financing expense. Expense yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan kegiatan pendanaan. Ya, perusahaan meminjam uang ke bank ya, kredit ke bank, bayar bunga, itu financing activities. Dan oleh karena itu dia non operating. Kalau di investing, expense yang berkaitan dengan investing. Ini maksudnya expand ataupun ini ya, intinya outflow ya. Karena sebenarnya kalau istilah expand sendiri dia ya expand itu mengindikasikan dia operating ya. Sebagaimana revenue itu mengindikasikan inflow yang sifatnya operating. Kalau non operating itu gain atau loss gitu. Nah, apa outflow yang dari investing activities? Apa Made? Beli surat berharga, Pak. Surat berharga. Beli. Oke, beli terus gimana? Beli surat berharga, oke, itu benar investing activity, aktivitas investasi. Tapi dalam kaitan dengan tadi yang pertanyaannya kan outflow atau pengeluaran yang merupakan non operating ya, tapi yang dari investing. Berarti kira-kira seperti apa? Kalau dividend expense, Pak?
No, kalau dividen itu, dividen masuk income statement nggak? Mas, kok lupa sih? Masuk, Pak, masuk. Dividend revenue. Bukan. Ini bicara dividen apa? Dividen yang diterima atau dividen yang dibayar? Jangan kacaukan dulu. Yang dibayarkan jadi beban. Kalau dividen yang diterima, artinya perusahaan punya investasi ya, perusahaan pegang saham perusahaan lainnya ya. Banyak tuh perusahaan punya anak perusahaan. Garuda punya saham Citylink, ya kan? Citylink kan punyanya Garuda. Terus Citylink bayar dividen, misalnya, kan Garuda terima itu. Berarti untuk sisi Garuda dia merupakan dividen revenue. Benar, dia masuk income statement. Tapi untuk dividen yang dibayarkan, apakah dia masuk di income statement? Jadi kalau dalam contoh tadi, kalau dari sisi Garudanya benar, dia dividen revenue akan dicatat di income statement oleh Garuda. Tapi dari sisi Citylink-nya, sebagai anak perusahaan subsidiari dari Garudanya, ketika kan dia yang bayar dividen ya. Pendanaan. Apakah ada dividen expense di Citylink di income statement? Iya, nggak ada, Pak. Hah? Nggak Nggak ada. ada ya. Dividen itu bukan di income statement kalau dividen dibayarkan. Adanya di statement of perubahan ekuitas. Di perubahan ekuitas nanti adanya. Jadi dia tidak di luar net income gitu ya. Nah tadi saya kembali lagi tadi kan mencontohkan non operating expense ya. Kalau yang dari intinya kita coba mencari contoh dari non operating expense. Kalau operating jelas ya non operating. Tadi kalau dari sisi financing itu contoh non operating expense adalah interest ya, interest expense. Kalau dari sisi apa namanya non operating dari investing, misalnya tadi yang dibilang Anissa tadi, Anissa perusahaan beli surat berharga, kemudian dijual dan nilai penjualannya lebih rendah dari nilai tercatat carrying amount-nya. Ya, misalnya atau pada saat beli misalnya dulu beli 1 miliar, sekarang butuh likuiditas, dijual laku 900 juta, minus 100 juta kan, nah minus 100 juta itu sebagai loss. Nah itu masuk sebagai non-operating outlay ya, apa namanya, yang atau expense di sini, meskipun sebenarnya istilah expense tidak tepat di sini, tapi itu non-operating. Kenapa? Karena dia dari aktivitas investasi, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa operating itu cenderung berulang dan sebaliknya non-operating itu cenderung tidak berulang. Ya, tetapi ada yang sebaliknya, ada operating tapi tidak berulang. Contoh misalnya apabila ada perusahaan punya inventory persediaan ya, kemudian kebakaran, gudang tempat menyimpan inventory itu kebakaran, terbakarlah habis semuanya, itu terbakar, kan loss ya, loss ya. Nah itu operating atau non operating dari sisi Operating. operating? Kenapa operating? Karena dia inventory barang dagangan perusahaan ya. Jadi atau kalau mau lebih dikuatkan lagi, inventory itu kan bukan kegiatan pendanaan kan, bukan kegiatan investasi kan, tapi kegiatan operasi. Itu operating. Tetapi itu recurring atau non recurring? Berulang atau tidak kejadian seperti itu? Non-recurring. Kebakaran gudang yang menyebabkan inventorinya hilang itu tentunya bukan sesuatu yang berulang atau diharapkan tidak berulang begitu ya. Diharapkan tidak berulang. Jadi itu contoh bahwa operating itu bisa jadi, meskipun biasanya operating itu biasanya recurring, tapi ada operating yang non recurring. Sebaliknya,
ada yang non recurring tapi ada yang non operating tetapi recurring. Contohnya tadi interest expense. Beban bunga itu kan non operating ya, karena dia dari financing activities. Tapi berulang nggak? Biasanya berulang. Ya kan, kalau perusahaan misalnya meminjam kredit di bank, bayar bunganya kan ya berulang sepanjang masa pinjaman ke banknya itu. Nah ini anu saja apa namanya, bahwa biasanya operating itu recurring dan non operating itu non recurring, tapi tidak mesti seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Alternatif income statement. Nah, ini kita punya beberapa terminologi income ya, yang berbeda-beda, tapi nanti kita akan bisa lihat ini apa bedanya. Yang pertama net income, ya, net income laba bersih itu sering juga disebut dengan bottom line. Net income. Net income itu oke, nanti kita lihat exhibit yang ada di textbook itu nanti lebih jelas. Saya jelaskan dulu sekilas ya. Ini sekali lagi ini sifatnya mengulang ya. Kalian sudah dapatkan ini di intermediate. Kemudian comprehensive income itu mencakup hampir semua perubahan terhadap ekuitas. That result from non-owner sources. Jadi ini itu mendekati konsep economic income yang tadi kita singgung di depan tadi. Artinya fokusnya ada pada shareholder value, comprehensive income. Kemudian ada continuing income, ya, ini semacam operating ini ya, income berjalan ya. Di income berjalan ini tidak termasuk di dalamnya adalah extraordinary item, cumulative effect of accounting changes, dan the effect of discontinued operation from net income. Kemudian ada lagi core income ya. Core income itu dari net income tetapi dikurangi semua non recurring item. Semua item yang tidak berulang. Nah nih kalian ini ya, keep in mind dulu tentang konsep-konsep ini. Ada net income, comprehensive income, continuing income, dan core income. Oke, kita mungkin lihat. Bentar. Atau kalau mau buka di textbooknya itu ada di halaman berapa ini? 341 ya. Ini saya tampilkan saja di sini. Di textbooknya Subramanian kelihatan ya. Nah ini kita akan lebih mudah membayangkan kalau melihat formatnya ya. Ini ada consolidated income statement ya. Ini yang pertama sekali revenue, kemudian COGS, dan selisihnya adalah gross profit, laba kotor, kemudian ada expenses. Nah ini yang operating ini. Sebenarnya not really operating ya, karena ada interest expense di sini, ada restructuring charge juga di sini. Kemudian income before tax, sebelum pajak, kemudian pajaknya sekian, income taxes-nya, kemudian income from continuing operation. Ya. Income from continuing operation ini
Ya, ini mirip dengan konsep apa operating income, gitu ya. Kemudian di sini ada item-item di bawahnya yang merupakan non operating income atau loss ya. Ini gain dari pelunasan hutang, kemudian loss dari penghentian operasi ya, segmen yang dihentikan operasinya, kemudian gain atau keuntungan dari penjualan segmen yang dihentikan operasinya. Nah, baru kemudian di bawahnya net income. Nah, kemudian comprehensive income itu net income yang kemudian diperhitungkan dengan item-item yang sekiranya mengubah shareholder value, meskipun ini belum ditransaksikan. Contoh ini misalnya yang kedua, unrealized holding gain on available for sale securities. Jadi sekuritas yang dipegang, investasi yang dipegang, ya, ketika dia ada kenaikan nilai, ya, karena dinilai atau diukur berdasarkan market value ya. Ketika ada kenaikan nilai, meskipun belum dijual, ya unrealized ya, tapi ini diakui untuk kepentingan menghitung comprehensive income. Sehingga comprehensive income ini kemudian yang paling bawah ini mencerminkan shareholder value change atau perubahan dari shareholder value. Ini ada contohnya, ada foreign currency translation adjustment, kemudian post retirement benefit adjustment. Nah, ini kira-kira seperti ini. Konsep dari ada comprehensive income, kemudian ada net income, kemudian ada operating income, core income, ya tadi ada core income, itu operating income yang mengeluarkan non recurring expense. Jadi seperti restructuring charge ini dikeluarkan ketika menghitung core income. Jadi operating income yang tidak memperhitungkan non recurring expense itu adalah core income. Ya, kira-kira seperti itu. Sorry, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, misalnya kurang jelas silahkan. Ini memang perusahaan Excel agak teoritis untuk yang chapter ini ya, agak teoritis ya. Mudah-mudahan nanti kalau untuk konteks tesnya atau ujiannya nggak banyak-banyak ya pertanyaan dari sini. Tapi kalaupun keluar yang kayak tadi, seperti yang keluar di UTS tahun lalu, ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya basic. Oke, kita lanjutkan tentang ini pendalaman lebih lanjut ya, analisisnya operating versus non operating income. Ya, operating income tadi mengukur company income yang dihasilkan dari operating activities. Ya, ini mungkin beberapa hal bisa kalian baca sendiri ya, ini ya, 3 important aspect of operating income. Oke. Nah, ini yang tadi kita sudah kita singgung untuk comprehensive income ya, net income, kemudian memperhitungkan ada comprehensive income seperti unrealized holding gain or loss on marketable securities, foreign currency translation. Jadi kalau ini sama ya, kalau yang unrealized holding gain or loss itu
perusahaan punya marketable securities, kemudian nilainya berubah dari nilai tercatat dibandingkan dengan market value-nya berubah, mungkin lebih tinggi, maka unrealized gain, atau lebih rendah unrealized loss. Ya. Kenapa unrealized? Kenapa? Karena belum dijual. Ya, kalau sudah dijual, maka gain-nya berarti direalisasikan, loss-nya direalisasikan. Ya, tapi karena ini belum dijual, tapi ada perubahan nilai di pasar, maka unrealized ya. Nah, kalau yang kedua ini sama, tetapi ini untuk foreign currency. Ya, kita perusahaan pegang dolar, ya, perusahaan pegang dolar, kemudian dolarnya turun misalnya, atau dolarnya naik, maka kemudian meskipun dolarnya masih dipegang ya, ini ya, case-nya dolarnya masih dipegang, belum direalisasikan. Jadi masih pegang dolar, tapi ketika ada kenaikan atau penurunan dolar itu di adjust. Kemudian post retirement benefit juga yang terakhir itu juga mirip dengan marketable securities, tapi ini pada derivative instrument. Nah, ini yang kemudian net income setelah memperhitungkan aspek-aspek ini akan menghasilkan comprehensive income. Oke, kemudian kita masuk ke non-recurring items. Ya, tadi kalau di tabel yang tadi ditunjukkan ya, yang ada di textbook halaman 341 kalau saya tidak salah tadi, itu ada setelah operating income ya. Kemudian di bawahnya ada item-item ini untuk kemudian menghasilkan net income atau net loss ya. Sekali lagi, operating income, kemudian diperhitungkan dengan non-recurring items ini, maka akan menghasilkan net income atau net loss. Nah, non-recurring item itu sendiri ada beberapa macam ya, ada extraordinary item, discontinued segment, perubahan akuntansi, restrukturisasi, dan special item. Kita coba sekilas ya, bahas satu-satu. Extraordinary items itu item yang kriterianya adalah tidak biasa, unusual in nature, dan kemudian tidak sering terjadi, ya, jarang terjadi, makanya disebut extraordinary. Apa contohnya? Contohnya kerugian dari bencana, yang mana tidak diasuransikan ya, uninsured. Jadi ketika ada kerugian maka ini masuk extraordinary items ya. Di Indonesia misalnya banjir gitu misalnya ya. Ini udah mulai sering hujan, Desember, di Januari, Februari Jakarta ini banjir. Nah, kalau banjir dan tidak diasuransikan maka kerugian akan dicatat sebagai extraordinary items. Kemudian bagaimana pengungkapannya dan treatment accountingnya, dia akan diklasifikasikan secara terpisah di income statement. Tadi ya, kita sudah lihat di tabelnya tadi, di contoh tadi, dia terpisah, tidak bersama-sama dengan expense yang sifatnya operating dan berulang, tapi dia di bawah setelah operating income. Ketika menghitung permanent income, dia dikeluarkan. Ketika menghitung economic income, dia diperhitungkan. Ya. Ini konsep ya yang tadi di awal kita bahas, kita diskusikan bahwa kalau economic income itu meliputi baik recurring maupun non-recurring. Sedangkan untuk permanent income itu hanya recurring. Maka ketika menghitung permanent income, itu extraordinary item ini dikeluarkan. Oke. Contohnya jelas tadi ya. Kerugian karena bencana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, discontinued operation. Ya, jadi bisa terjadi ketika perusahaan itu melikuidasi satu operasinya, satu bagian operasinya. Itu bisa misalnya kantor cabangnya, misalnya tadinya punya 5 kantor cabang, kemudian 2 kantor cabang ditutup, maka ini discontinued operation. Atau misalnya punya
produk, ya. Perusahaan punya produknya banyak kayak Unilever gitu ya, kan macam-macam produknya ya, ada Pepsodent, ada Close Up, sabunnya ada Lifebuoy, Clear, sampo-nya dan sebagainya. Lain produknya banyak. Nah, kemudian sebagian lain produk itu di discontinued misalnya, tidak dilanjutkan, maka ini masuk discontinued operation. Nah, bagaimana treatment ketika ada discontinued operation? Maka income statement untuk tahun berjalan dan 2 tahun belakang, 2 tahun yang lalu itu di restatement, di restated, ya, apa namanya, dihitung ulang after excluding the effect of discontinued operation. Jadi accounting restatement kita ketika ada discontinued operation, ya, ada restatement seolah-olah sudah terjadi di sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian gain or loss, ya, keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi ini itu dilaporkan secara terpisah, net of tax gitu. Ya. Sehingga di sini ada 2 kategori. Pertama, operating income atau loss dari discontinued operation until the measurement date. Ya, jadi karena di restatement, ya, karena di restatement, maka kemudian tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya itu dianggap, ya, seolah-olah discontinued operation-nya sudah terjadi, dan kemudian memperhitungkan operating income atau loss dari penghentian operasi itu. Kemudian yang kedua adalah gain and loss atau gain or loss, keuntungan atau kerugian dari disposalnya, dari penjualannya. Contoh misalnya kalau produk tadi, misalnya produk dihentikan operasinya tapi dijual gitu ya, dijual ke kompetitor atau apa. Nah, gain atau loss yang terjadi dari situ itu dilaporkan dalam discontinued operation. Oke, ini kurang lebih sama ya dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi menyesuaikan current and past income untuk remove effect atau pengaruh ya dari discontinued operation ini, ya. Current dan past 2 years, ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama extraordinary item, ini kita bahas non-recurring ya, non-recurring extraordinary items. Kemudian yang kedua discontinued operation, yang ketiga accounting changes, perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ini bisa 2 hal. Yang pertama perubahan metodenya atau perubahan estimasinya. Perubahan metode itu seperti kalau nggak salah di kasus kita kemarin ya, case kita yang kimia farma itu ada, lupa persisnya, ada pergantian metode, perubahan metode. Nah, ini salah satu contoh dari accounting changes. Nah, oke. Jadi kalau perubahan metode atau accounting principle change, ya, maka dia yang penting itu di bawah itu dia cumulative effect of retroactive application. Jadi sama, ini di restatement sama seperti discontinued operation ini, discontinued operation tadi. Jadi ini di restatement seolah-olah penggunaan dari prinsip akuntansi itu atau metode akuntansi itu sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan juga perlu dalam pengungkapan di laporan keuangan itu perlu memasukkan juga efek dari perubahan prinsip akuntansi itu atau metode akuntansi itu pada current income dan earnings per share. Sebaliknya, kalau perubahan akuntansinya itu hanya estimate change, ya, hanya perubahan estimasi, ya, ini tidak perlu di restatement, tidak perlu di restated, ya, tidak perlu ada restatement. Jadi hanya
berlaku untuk tahun berjalan dan tahun selanjutnya. Karena hanya estimasi ya. Contoh misalnya tadinya estimasi masa manfaat aset tetap 20 tahun, kemudian dikoreksi menjadi 12 tahun misalnya, itu contoh. Oke. Oke, ini kita lewat, kita skip saja ya. Kemudian special items, transaction and event that are unusual or infrequent, tapi hanya salah satu ya, bukan dua-duanya ya. Ini tidak biasa atau jarang terjadi ya. Nah, biasanya ini guidance standarnya juga tidak terlalu rigid ya, tapi ekonomi implikasinya kompleks ya, dan biasanya ini menjadi opportunity bagi manajemen untuk melakukan earnings management. Ini contohnya aset impairment ya. Kita sudah diskusikan ya tentang aset impairment. Impairment ini write off. Kemudian restructuring charges. Ketika restrukturisasi kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk restrukturisasi itu, maka ini masuk special item. Aset impairment kita skip ya. Nah, yang restructuring charges, cost usually related to major changes in company business. Misalnya ekstensif, ada reorganisasi yang ekstensif, kemudian mendiverse business unit, ya, dan sebagainya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, ini mungkin kita masuk ke revenue recognition. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas. Oke, kita lanjutkan dulu, kita selesaikan. Nanti kalau masih ada waktu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Tapi ini harapan saya, selain bahas operating activities ini, kita juga mendiskusikan yang soal UTS ya. Yang kemarin sudah kita bahas sampai nomor 10 kalau nggak salah. Oke, baik. Lanjut. Yang selanjutnya revenue recognition, pengakuan revenue ya. Ini sudah masuk bahasan yang baru ya. Kalau yang tadi itu tentang apa namanya? Tentang konsep-konsep income, net income, core income, comprehensive income, dan kemudian apa namanya? Non recurring items ya. Nih, sekarang kita masuk ke bagian baru ya, tapi masih dalam bahasan tentang operating activities analysis, revenue recognition. Kapan ya revenue itu diakui ya? Ini ada beberapa kriterianya ya. Yang pertama, ketika earning activities-nya itu sudah komplit secara substansial dan no significant added effort is necessary ya. Jadi kalau misalnya menjual barang atau menjual jasa dan sebagainya, ketika itu sudah komplit secara substansial dan sudah tidak ada apa namanya tanggung jawab yang lain ya, maka masuk kriteria bisa diakui revenue-nya. Kemudian ketika risk dari ownership-nya itu secara efektif sudah dialihkan kepada buyer, kepada pembeli. Kemudian yang penting juga adalah ketika nilainya itu bisa diukur atau diestimasikan secara akurat.
kemudian transaksinya adalah arm's transaction, ya, yang kelima itu ya, namanya revenue-nya terjadi pada situasi arm's transaction. Apa itu arm's transaction? Transaksi sepanjang lengan. Apa itu? Halo? Apa, Nisa? Kalau di Google itu nggak, kalau saya sendiri nggak tahu, Mbak. Kalau di Google itu mengatur transaksi yang memiliki hubungan istimewa atau sebanding. Ya, intinya kurang lebih itu transaksi yang tidak ada hubungan istimewa. Ya, transaksi yang tidak ada hubungan istimewa. Kalau transaksi antara perusahaan dengan anak perusahaan itu transaksi yang ada hubungan istimewa, sehingga mungkin nilainya itu nggak wajar. Ya, dalam apa namanya? Kalian belajar pajak ya? Sudah belajar pajak ya? Sudah atau sedang pajak? Belajarnya perpajakan, bukan Ya, perpajakan. akuntansi perpajakan. Nah, di pajak itu, tapi mungkin belum disinggung ya. Ada namanya transfer pricing misalnya. Pernah tahu ya, transfer pricing. Jadi kira-kira begini. Mungkin saya jelaskan ya, karena ini knowledge juga ini ya. Mungkin penting bagi kalian tahu. Jadi misalnya ada perusahaan di Indonesia. Kemudian dia punya anak perusahaan di mana misalnya, yang pajaknya lebih rendah itu mana misalnya. Katakanlah Singapura lah ya. Katakanlah Singapura, aturan pajaknya itu lebih favorable, lebih menguntungkan. Ya. Ya. Maka kemudian ya, dalam kondisi seperti ini, ketika ada perusahaan yang punya katakanlah unit bisnis di negara lain dengan aturan perpajakan yang berbeda, kemudian dia bisa melakukan transfer pricing. Jadi apa namanya, dibuat seolah-olah atau pada ini begini. Tujuannya adalah supaya pajak yang dibayarkan itu lebih rendah secara total. Jadi kalau misalnya sebentar, kalau perusahaan punya beban ya, price ya, punya beban penjualan ya, kemudian seharusnya beban itu diakuinya di Indonesia, tetapi karena sistem tarif perpajakan di Indonesia katakanlah tidak menguntungkan, lebih menguntungkan kalau beban itu diakui di negara lain di mana perusahaan punya entitas bisnis di sana, maka perusahaan akan mengalihkan ya, men-switch beban tadi kepada entitas yang ada di negara lain itu supaya ya mendapatkan keuntungan pajak. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bebannya sebenarnya terjadinya di Indonesia. Beban atau cost-nya ya. Cost-nya itu di Indonesia. Tetapi kalau cost itu dicatat di Indonesia, ya, itu tidak menguntungkan secara pajak, kurang lebih seperti itu. Akan lebih menguntungkan kalau cost-nya itu dicatat oleh unit bisnis perusahaan di Singapura. Kenapa? Karena di sana tax rate-nya lebih favorable gitu ya.
Nah, ini transfer pricing. Perusahaan melakukan transaksi dengan unit bisnisnya sendiri, anak perusahaannya misalnya, dan karena ada kepentingan untuk menyembunyikan pajak tadi, maka nilai transaksinya itu tidak wajar. Tidak sebagaimana kalau perusahaan bertransaksi dengan pihak lain. Jadi ini ini transaksi seperti contoh tadi itu transaksi yang ada hubungan istimewa karena terafiliasi. Nah, arm's length transaction itu adalah transaksi yang tidak ada hubungan istimewa, sehingga harga atau nilai yang muncul dari transaksi itu adalah benar-benar wajar gitu ya, karena terjadi antara dua pihak yang sama sekali tidak punya hubungan istimewa, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian yang terakhir ya, kriteria dari revenue recognition itu adalah transaksinya bukan subject to revocation, tidak tidak bisa dibatalkan lah. Ya. Nah, itu tadi adalah ketentuan recognition dari revenue secara umum. Ya, kriterianya seperti tadi. Tetapi ada situasi-situasi tertentu ya untuk special revenue recognition. Contoh misalnya revenue when right of return exists. Revenue ketika ada hak untuk mengembalikan. Nah, ini transaksinya sudah terjadi ya, mestinya sudah dicatat revenue-nya, tetapi ada situasi ketika bisa dikembalikan ya, dan rata-rata penjualan kredit biasanya ya itu ada fitur seperti ini. Kemudian franchise revenue, pendapatan franchise yang berkaitan dengan franchise. Kemudian product financing arrangement ya, ini penjualan produk tetapi ada unsur financing arrangement-nya. Ya. Contohnya menjual produk tetapi nanti si penjual ya itu bisa buyback misalnya, bisa membeli kembali. Ya, karena sesungguhnya ini tujuannya adalah untuk financing arrangement gitu ya. Kemudian ada revenue under contracts. Biasanya perusahaan konstruksi misalnya ya, perusahaan konstruksi itu kan kalau mengikuti ketentuan umum tadi, maka revenue recognition-nya itu dilakukan setelah pekerjaan konstruksinya selesai. Tetapi ini kan biasanya long term ya, membangun gedung mungkin bisa lebih dari 1 tahun gitu ya, sehingga mungkin kurang tepat, di samping juga mungkin tidak menguntungkan bagi si perusahaan konstruksinya gitu ya, sehingga kemudian ada situasi ini kemudian memungkinkan adanya revenue recognition secara khusus dengan percentage of completion method gitu ya. Jadi revenue-nya diakui secara bertahap dan sebagainya. Juga unearned revenue ya, amount of revenue yang masih tidak diakui ya, karena jasanya atau barang yang dijual di perusahaan itu belum ditransfer sepenuhnya kepada customer gitu ya, sehingga unearned revenue ini dicatat sebagai liability. Oke, ini kita. Nah, ini tadi yang ditanyakan siapa tadi, Afilia ya. Kurang lebih sama ini deferred charge ya. Jadi cost yang terjadi, cost incurred tetapi ditunda
di defer because they are expected to benefit future periods. Ditunda, kenapa? Karena manfaat dari cost ini itu bukan untuk tahun berjalan ini saja, melainkan untuk tahun-tahun atau waktu-waktu selanjutnya. Atau dengan kata lain tadi dikapitalisasi. Dengan dikapitalisasi itu maka cost yang sudah terjadi itu di defer, ditunda. Ya. Dan ada beberapa kategori, ada research and development tadi ya, kemudian computer software cost, ini kurang lebih sama ini ya. Kemudian di eksplorasi ya, biasanya pertambangan ya. Dan satu lagi ini di research and development, accounting untuk research and development itu problematik karena high uncertainty, ketidakpastiannya itu tinggi akan potential benefitnya. Contoh tadi vaksin tadi, ini berapa banyak perusahaan farmasi sekarang sedang mengerjakan riset untuk vaksin COVID-19 dan biayanya pasti besar begitu ya. Tetapi kesuksesannya ke depan atau future potential benefits-nya itu belum pasti. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi tadi percobaannya gagal, ya kan? Sudah menghabiskan banyak dana, tapi ternyata vaksinnya tidak efektif untuk membunuh atau memprotek dari COVID, atau misalnya berhasil tapi terlambat ketika ada perusahaan lain yang sudah lebih dahulu komersialisasi. Jadi semacam mubazir begitu ya, sudah kalah duluan, sehingga R&D-nya tidak memberikan potential benefit kepada perusahaan. Maka ini high uncertainty. Ya, kemudian juga ada time period between aktivitas penelitian dan pengembangan ini dengan kesuksesannya dan sebagainya, sehingga ya secara rata-rata standar itu mengharuskan expensing R&D when incurred. Jadi di expand ketika terjadi. Jadi tidak boleh dikapitalisasi. Oke, computer software cost ini sama kurang lebihnya ya. Kemudian juga cost in extractive industry ini sama ya. Kegiatan seperti di pertambangan minyak misalnya. Kan ada dua istilah ya, eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi itu sifatnya sama dengan penelitian dan pengembangan, itu masih mencari-cari mana sumur yang kira-kira menghasilkan sumur minyak ya. Nah, ketika sudah ketahuan sumurnya yang menyimpan kandungan minyaknya, kemudian mulai ditambang, nah itu eksploitasi. Nah, sehingga di sini yang mungkin kalian sudah pelajari juga ya, ada dua accounting basic viewpoint, satu full cost dan satu successful effort. Nah, full cost itu semua biayanya itu dikapitalisasi, sedangkan kalau successful effort itu hanya biaya yang berkaitan dengan eksplorasi yang berhasil yang dikapitalisasi, yang gagal langsung di-expand. Pak. Oke, ya silakan. Pak, kalau yang itu tadi yang minyak, yang eksploitasi minyak itu contohnya kayak yang Abu Rizal Bakri itu loh Pak, yang gagal itu gimana Pak? Kan dia nyari, iya, kan dia nyari minyak tapi ternyata malah salah kan Pak? Iya, makanya itu harus dibebankan sebagai expand pada tahun berjalan dilakukannya aktivitas itu. Jadi untuk melakukan aktivitas itu kan Bakri tadi misalnya ya kan mengeluarkan banyak biaya ya, bayar orangnya, nyewa mesinnya mungkin dan sebagainya gitu ya. Nah ini karena kemudian tidak ketemu minyak, tidak ketemu tambang yang diharapkan, maka aktivitas tadi itu punya potensi benefit di masa yang akan datang tidak? Karena tidak, maka tidak boleh dikapitalisasi, tidak boleh di-defer
yang tidak boleh ditunda, harus dibebankan sekarang juga, berapapun biayanya gitu ya. Ya. Itu baru biayanya, belum lagi ya kalau untuk tadi kan case-nya Bakri ya, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Bakri untuk ganti rugi. Ya kan dia membayar ganti rugi juga, itu juga kerugian. Tapi prinsipnya karena itu salah ya, tidak ada keuntungan ekonomis di masa yang akan datang, maka itu harus di-expand-kan semuanya. Itu boleh dikapitalisasi ya, atau boleh di-defer tadi itu, ditunda kalau ternyata ada minyaknya, ada tambangnya, dan itu nanti bisa dieksploitasi selama beberapa tahun ke depan. Jadi ada potensi benefitnya di masa yang akan datang. Nah kalau seperti itu, cost-nya bisa dikapitalisasi, bisa dicatat sebagai aset gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, ini sudah 20.15. Oke, kita coba selesaikan ya, nanti kita usahakan ada waktu untuk diskusi sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa hal tambahan ya untuk chapter ini ya. Ini yang pertama tentang employee benefits gitu. Benefit untuk employee, untuk pegawai. Ya, rata-rata ya kalau benefit untuk employee itu bentuknya tentu saja salary ya, atau gaji, kemudian wages, upah. Tapi ada some supplementary benefit yang tidak di record ya, full or timely recognition ya. Ada beberapa jenis benefit untuk pegawai selain salary dan upah, dan juga tunjangan-tunjangan ya. Contohnya ini compensated absences, kemudian deferred compensation contracts, yang mungkin akan kita lihat secara agak detail ini tentang employee stock option atau ESOS atau ESOP ya, employee stock option program ya. Jadi ini program ini itu biasanya diberikan untuk memotivasi pegawai gitu ya. Jadi instead rather than hanya mendapatkan gaji dan tunjangan, itu diberikan saham ya, bukan saham tapi opsi untuk membeli saham perusahaan gitu ya, dengan harga yang spesial gitu. Nah ini di satu sisi ini keuntungan bagi perusahaan dari sisi cash flow, kemudian juga menguntungkan pegawai juga, karena biasanya pegawai juga termotivasi ketika dia mendapatkan kompensasi ini ya, to some extent dia ikut memiliki perusahaan karena dia pegang saham perusahaan. Kalau di Amerika ini banyak ya CEO itu selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan hak ini gitu ya. Dan ketika beruntung gitu ya, artinya kemudian harganya naik dan sebagainya, maka mereka jadi lebih kaya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah,
accounting isunya itu ada pada menentukan dilusi dari earning per share. Kemudian juga menentukan compensation expense-nya. Jadi ini kan ini expense ya. Apa namanya? Bagi perusahaan ini adalah expense, bagi perusahaan ini adalah beban terkait dengan employee gitu ya. Keuntungan bagi employee untuk ketika dia mengexercise optionnya tadi, hak untuk membeli saham tadi gitu ya, tetapi di sisi perusahaan itu menjadi beban gitu ya, karena perusahaan memberikan harga spesial untuk pegawainya untuk membeli sahamnya. Nah, oleh karena itu sebagaimana layaknya salary expense ya, wages expense ya, atau biaya-biaya gaji ya, maka expense ini juga harus diakui oleh perusahaan ya. Dan oleh karena itu ini membutuhkan perhitungan sendiri. Kemudian dari sisi struktur kepemilikannya sendiri, maka ada dilusi dari earning per share ya. Apa namanya, kepemilikan saham dari existing shareholder itu menjadi terdilusi karena ada option yang di-exercise oleh pegawai. Oke. Kemudian yang selanjutnya tentang interest cost ya, tadi kita ya sudah bahas lah ya, bahwa interest ini dia sebenarnya masuk non operating ya, karena dia lebih ke investing activities begitu ya. Tapi kemudian yang apa namanya, situasi khusus di sini ini kan yang kita bahas kan situasi khusus dari recognition dari revenue dan expense ya. Tadi misalnya dalam ESOP, nah kemudian ini interest cost. Kalau situasi normalnya ya kita tahu bagaimana accounting treatment untuk interest cost, tapi ada situasi khusus seperti dalam convertible debt ya, obligasi tetapi dia bisa di convert, dia bisa ditukar menjadi saham gitu ya. Ini apa namanya, bagaimana treatmentnya gitu. Ya, ini kebanyakan analis itu melihat interest sebagai period cost, jadi tidak dikapitalisasi ya. Kemudian apa namanya, harus ada pengungkapan yang memadai ya untuk transaksi-transaksi seperti convertible debt. Nah, terakhir itu tentang income taxes. Yang mungkin kalian sudah pelajari di perpajakan ya, itu ada perbedaan antara apa namanya, standar dengan peraturan perpajakan ya. Sehingga di sini ya, financial statement income ya, income berdasarkan standar itu belum tentu sama dengan taxable income. Belum tentu sama dengan taxable income. Nah, perbedaannya ini perbedaannya bisa jadi karena perbedaannya sifatnya permanen, tapi ada perbedaan yang sifatnya temporary. Ada yang bisa memberikan contoh untuk income taxes ini? Ini kita sekilas saja bahasnya. Atau paham maksud saya nggak tentang income taxes ini? Kompleksitas dalam income taxes. Atau ada yang bisa memberikan contoh? Kalau yang saya tahu tentang depresiasi, Pak. Depresiasi gimana? Kalau di perpajakan itu kan dia udah ada, kalau misalnya mobil atau misalnya bangunan, dia didepresiasi sekian tahun gitu. Sedangkan kalau dalam akuntansi dia terserah manajemennya kan Pak, bisa straight line, bisa double declining gitu sih Pak. Good, betul ya. Itu perbedaan yang sifatnya temporary. Ya, tadi untuk
masalah dalam apa namanya perbedaan antara accounting dan tax itu ada yang permanen, ada yang temporary. Yang temporary benar seperti yang dikatakan Efrem tadi, kalau di sesuai standar itu diskresinya manajemen untuk menentukan estimasinya, kemudian apa namanya masa manfaatnya begitu ya. Tapi di pajak itu sudah ditetapkan. Kalau bangunan berapa tahun gitu ya, Efrem ya. Kalau kendaraan berapa tahun gitu ya. Sehingga bisa jadi perhitungannya beda. Depresiasi berdasarkan perhitungan accounting itu nilainya akan beda dengan depresiasi berdasarkan perhitungan pajak gitu ya. Dan ini yang menyebabkan perbedaan pengakuan tadi, kompleksitas dalam pengakuan pendapatan dan beban. Tapi ini sifatnya temporary. Kenapa? Karena nanti pada satu waktu nanti itu akan sama ya. Maksudnya misalnya apa, ada aset yang secara accounting dia disusutkan 10 tahun, tapi secara aturan pajak dia 8 tahun misalnya. Ya nanti setelah 10 tahun nanti hasilnya akan sama. Tidak ada perbedaan lagi antara accounting dan pajak ya, untuk aset itu ya, karena sudah habis terdepresiasi misalnya. Tapi ada perbedaan yang sifatnya permanen. Ya, permanen itu ya berarti apa namanya, aturan berdasarkan praktek akuntansi seperti ini, tapi aturan pajaknya beda lagi gitu ya, tidak sama gitu ya, dan ini tidak akan terrekonsiliasi di waktu yang akan datang. Gitu. Apa ya contohnya ya? Saya sudah lama tidak mengikuti pajak. Contoh begini, ini contoh yang mungkin tidak sesuai dengan ini ya, konteks perpajakan sekarang ya. Misalnya apa namanya, benefit kepada pegawai dalam bentuk natura, dalam bentuk barang ya. Misalnya saja aturan pajak tidak memperbolehkan itu bukan deductible expense, itu bukan expense yang bisa dikurangkan dari net income gitu ya. Maka kalau katakanlah aturan pajaknya seperti itu, maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sebagai kompensasi pegawai tapi dalam bentuk barang itu tidak boleh diperhitungkan untuk perhitungan pajak, tetapi di perhitungan akuntansi itu boleh gitu ya. Kenapa ya? Karena itu outflow yang dikeluarkan oleh perusahaan, spending yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji pegawainya gitu ya. Sehingga nanti akan ada net income yang berbeda antara net income accounting dengan net income pajak. Nah, ini yang dimaksud dengan kompleksitas karena perbedaan antara accounting dengan tax accounting. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya pembahasan chapter kita tentang analisis pada aktivitas operasi. Ini jam 22.07. Silakan kalau ada pertanyaan dari materi kita. Pak, mau tanya, tapi sebenarnya nanya bukan saya, Pak, tapi teman saya, tapi dari kelas lain. Boleh nggak, Pak? Gimana? Dia nanya gimana caranya nge-undo liabilitas yang overstated. Mengando distorsi liabilitas yang overstated. Ya, gampang saja. Tapi maksudnya saya ingin tahu kasusnya seperti apa misalnya. Liability-nya berarti dianggap terlalu tinggi begitu kan ya. Ketika mengandonya ya berarti apa namanya, di debit ininya, dikurangkan nilai liability-nya. Maksudnya begini misalnya, ini kita ilustrasinya kita buat gampangan saja ya misalnya. Ketika analis melihat laporan keuangan dari perusahaan yang sedang dianalisis itu mendapati liability-nya
katakanlah 100 juta gitu ya. Tapi kemudian setelah diteliti begitu ya, ini overstated, ini mestinya cuma 80 juta, berarti ada 20 juta kan yang enggak ini kan. Nah, kalau liability itu katakanlah berasal dari apa namanya kegiatan pembelian ya, atau apa namanya belanja ya, belanja. Jadi expense pada liability misalnya. Nah, sehingga kemudian ketika kita analis itu meyakini bahwa liability ini overstated ya, maka kemudian dia mengurangkan nilai 20 juta tadi dari nilai liability-nya, sehingga kemudian liability-nya menjadi 80 juta, dan itu yang dia anggap, itu yang dia yakini mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, berarti ada akun lain yang harus terdampak gitu kan. Nah, dalam hal ini kita mengasumsikan expense-nya yang kemudian juga dikurangkan gitu. Jadi liability berkurang 20 juta supaya 80 juta. Karena 100 juta tadi kita anggap overstated, 80 juta lebih akurat. Nah, kemudian selain liability-nya, maka kemudian expense yang terkait ya, tergantung case-nya case seperti apa, itu berkurang juga 20 juta. Yang dengan demikian akan menaikkan income perusahaan 20 juta lebih besar daripada yang di report sebelumnya. Seperti itu saja sih, apa namanya, undo yang dilakukan. Sama juga seperti yang contoh yang sudah pernah kita bahas tentang depresiasi ya. Kita menganggap atau kita meyakini bahwa perusahaan ini estimasi masa manfaatnya tidak sama dengan rata-rata industri. Dia misalnya rata-rata industri misalnya 20 tahun, dia 15 tahun. Ya, kalau 15 tahun kan berarti lebih singkat, tapi menghasilkan expense yang lebih besar, depresiasi, beban depresiasi yang lebih besar gitu kan, karena dia hanya membagi jadi 15 tahun, sementara rata-rata industri sebagai benchmark 20 tahun. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya beban depresiasi dia itu overstated kebanyakan gitu ya. Maka kita hitung dulu yang benar berapa nih, sama seperti tadi kita menghitung dulu yang benar liability-nya berapa. Oh, ini yang tepatnya 80 juta bukan 100 juta, berarti harus dikoreksi 20 juta kan, sama dengan case depresiasi tadi. Ini harusnya disusutkan bukan 15 tahun tapi 20 tahun seperti rata-rata industri, sehingga akhirnya mendapatkan beban depresiasi yang lebih kecil. Nah, selisihnya itulah yang kita lakukan koreksi gitu ya, sehingga laporan keuangan post analyze ya, setelah dianalisis itu sama dengan khusus untuk depresiasinya sama dengan perhitungan bagaimana industri pada umumnya. Seperti itu. Oke. Oke, kalau tidak ada silahkan nanti kalau ada ini ya, kalau apa namanya ada pertanyaan terkait ya, kita oke nanti jam 9 kalian ini nanti soalnya akan saya share ya menjelang jam 9, ini masih ada waktu. Kita coba apa namanya bahas soal yang kemarin. Ini mungkin karena waktunya tidak cukup tersedia ya, saya inikan saja apa namanya pertanyaan nomor berapa yang kita perlu diskusikan gitu ya, ada tidak kira-kira? Atau sudah cukup jelas dari soal UTS tahun lalu yang dibagikan kemarin?
Gimana? Coba saya minta tolong videonya bisa dihidupkan ya. Gimana, kita mau bahas satu-satu seperti kemarin, melanjutkan, atau hanya soal tertentu saja? Misalnya yang sekiranya tidak yakin atau apa, butuh diskusi, ya terima kasih ya yang sudah menyalakan videonya. Kemarin sampai nomor 10 ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Oke, sampai dengan soal 40, apakah ada kesulitan? Izin Pak, saya masih bingung yang nomor 34 itu Pak. Tiga, empat. Tadi siapa tadi yang tanya? Saya Pak, Reza Pak. Oh, Reza. 34. Coba. Oke, dalam melakukan analisis aktivitas investasi, konsep pemisahan aset menjadi aset finansial dan aset operasi. Oke, menurut kamu Zak, yang benar yang mana? Saya masih bingung yang antara bedain aset finansial sama ini Pak, aset operasi itu bagaimana ya Pak kalau di investasi Pak? Oke. Ya, secara simpel ya, kalau aset operasi itu yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Kalau Waskita Karya itu kan, ini kan contohnya Waskita Karya ya. Kalau Waskita Karya itu kan perusahaan konstruksi ya. Maka aset-aset yang dipakai untuk mendukung kegiatan konstruksinya ini itu adalah aset operasi. Ya, contoh mesin-mesinnya ya, equipment ya. Tapi kalau Waskita Karya misalnya membeli saham atau menanamkan investasinya pada surat berharga, itu berkaitan dengan operasi konstruksinya enggak? Enggak kan ya? Maka itu dikategorikan sebagai aset finansial. Gitu Reza. Kita coba satu-satu ya, coba. Yang A. Waskita Karya mencatat investasi marketable securities obligasi adikarya menjadi aset operasi. Benar tidak? Salah Pak. Salah ya. Jadi Waskita Karya itu beli marketable securities, obligasinya adikarya. Investasi kan ini ya. Tapi kan ini tidak berkaitan dengan operasi usahanya kan. Nah, sehingga mestinya ini adalah aset finansial. Ya, jadi A sudah jelas salah ini. Oke. Yang B. B benar apa salah? Salah juga ya Pak. Salah ya, karena investasi alat berat itu mestinya aset operasi. Oke ya. Yang C.
Yang bagian pertama itu benar ya. Investasi pada marketable securities obligasi adikarya sebagai aset finansial. Benar ya. Kemudian, benar apa salah? Iya Pak, benar. Benar ya. Kemudian divaluasi dengan fair value. Dengan harga fair value. Kurang tepat ini ya. Kalau investasi pada marketable securities itu mestinya dinilai dengan market value ya, dengan harga pasarnya gitu ya. Kemudian tingkat pengembalian investasi diukur dengan weighted average cost of capital. Tidak apa namanya, kalau untuk aset finansial itu tidak apa namanya, tidak perlu dengan cost of capital secara tertimbang. Nah, kemudian yang D, alat apa namanya, investasi alat berat, aset operasi, benar kan ya, karena digunakan sebagai operasi. Divaluasi dengan historical value, historical cost. Ini prinsip dalam apa namanya, aset tetap, ya, dicatat sebesar nilai perolehannya. Tingkat pengembalian investasinya diukur dengan tertimbang tadi, weighted average cost of capital, benar. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar D, Reza. Kalau untuk memisahkan antara aset operasi dan aset finansial cukup mudah ya tadi ya penjelasannya ya, bisa didiferensiasi dengan jelas gitu ya. Kemudian valuasinya, nah ini yang mungkin sedikit hati-hati tadi untuk marketable securities, mungkin lebih tepatnya valuasinya dengan market value, bukan fair value. Kalau fair value itu apa namanya, itu untuk bisa untuk aset tetap, tapi aset tetap secara prinsip dia menggunakan nilai perolehan historical value. Ini yang kedua. Kemudian tentang tingkat pengembalian investasinya, kalau weighted average cost of capital itu biasanya untuk apa namanya, investasi-investasi yang ya seperti ini, seperti aset operasi gitu. Sedangkan untuk yang investasi pada marketable securities itu tidak terlalu perlu untuk sampai mengukur tertimbangnya ya. Cukup ya berapa dia mendapatkan apa namanya gain or loss dari marketable securities itu. Gimana Reza? Ya Pak, udah paham Pak buat bedainnya Pak. Oke. Yang paling bisa dibedakan tentang tadi kategorisasi antara aset finansial dengan aset operasi ya, dengan valuasinya. Oke, masih ada 15 menitan mungkin, silakan. Ya, Alivia. Oke. Yang ditemukan adalah arus kas financing positif, investasi negatif, kemudian arus kas operasi negatif, gitu ya. Ini kita bisa langsung membayangkan dari situasi ini, atau kita mengeksersis satu-satu opsi pilihannya tadi. Tapi tadi pertanyaannya gimana tadi? Indikator untuk yang jawaban yang benar B. Oke, benar ya. Kemudian membedakan antara B dengan C gitu ya. Ini kalau C itu situasinya seperti apa begitu mungkin ya. Perusahaan kesulitan keuangan tapi mempunyai faktor non fundamental atau advantage yang membuat investor percaya untuk menanamkan dananya.
Kira-kira ini kalau kita exercise ke soalnya, situasinya, agak kurang pasnya di sini mungkin si siapa Alivia tadi ya. Ini kan arus kas pendanaannya positif, berarti perusahaan mendapatkan pendanaan, apakah itu dari utang maupun dari saham ya. Kalau itu PT itu positif. Ada yang punya pendapat untuk yang C ini? Mungkin begini Alivia, ya. Untuk kondisi C itu match dengan bisa match dengan arus kas pendanaan positif, ya. Kenapa? Karena bagian kedua dari kalimat ini ya, mempunyai faktor fundamental yang membuat investor percaya untuk menanamkan dananya. Ya, jadi investor percaya untuk menanamkan dananya sehingga financingnya positif, ya. Kemudian yang informasi tentang perusahaan kesulitan keuangan ini match dengan arus kas operasi yang negatif, bisa. Tetapi satu kondisi dalam soal yaitu arus kas investasi yang negatif itu tidak tercermin di jawaban C ini. Paham maksud saya? Ya. Kalau kita bandingkan dengan B misalnya, kan jawabannya kan B kan. Perusahaan berada pada awal fase pertumbuhan. Ini match dengan 3 kondisi yang ada dalam soal. Tiga-tiganya, ya. Arus kas pendanaan positif. Biasanya perusahaan pada masa pertumbuhan itu banyak pinjam uang, ya kan, atau banyak mengeluarkan saham, ya. Kemudian arus kas investasinya negatif. Negatif itu kan artinya kasnya kan keluar ya. Artinya uang dari pinjaman tadi, bank atau saham mengeluarkan saham tadi misalnya, itu dikeluarkan untuk investasi, untuk membeli tanah, untuk membeli bangunan, untuk membeli mesin-mesin, sehingga arus kasnya negatif, ya kan? Dan kemudian arus kas operasinya juga negatif, karena memang masih di tahap awal, belum menghasilkan laba atau operating income, sehingga jawaban B itu matching dengan 3 kondisi yang ada dalam soal. Tiga-tiganya, arus kasnya financingnya positif, investingnya negatif, kemudian operatingnya negatif. Tapi yang C itu hanya memenuhi 2 kondisi saja dari yang ada di soal. Perusahaan kesulitan keuangan, oke, ini match dengan bisa match dengan kondisi arus kas operasi negatif, ya kan? Kemudian perusahaan mempunyai faktor non fundamental yang membuat investor percaya untuk menanamkan dananya. Ini match dengan situasi dalam soal, arus kas financingnya, pendanaannya positif. Tetapi satu situasi dalam soal yaitu arus kas investasi yang negatif itu tidak tercermin di jawaban yang C ini. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Ini situasi jawaban atau opsi C itu adalah perusahaan kesulitan keuangan atau dengan kata lain rugi, tetapi dia punya nama besar gitu kan, punya nama besar let's say ya ini ya, punya nama besar yang kemudian membuat
investor itu percaya. Jadi ketika dia ini karena rugi mau bangkrut katakanlah ya, tapi kalau dia datang ke bank itu masih mau nolong gitu ya untuk meminjamkan kredit, atau ketika dia menawarkan sahamnya kepada investor yang lain, investor itu mungkin mau menanamkan sehingga akan menghasilkan arus kas financing yang positif. Kondisinya seperti itu, indikatornya seperti itu, tetapi tidak ada keterangan tentang aspek investasinya. Sehingga jawaban C ini hanya match dengan 2 dari 3 kondisi yang ada dalam soal, yaitu kondisi financing yang positif dan operating yang negatif. Adapun yang investasi tidak ada keterangan. Gitu Alif ya. Beda dengan yang B. B itu jawaban B itu matching dengan 3-tiganya kondisi atau situasi yang ada dalam soal. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa juga ya. Oke. Ada yang lain yang perlu dibahas? Factoring without recourse, tahu ya, berarti tidak ada jaminan, berarti sudah terjadi transfer risiko. Kontingensi sudah. Nah, ini yang nomor 19 ini yang tadi kita barusan bahas ya. Berarti yang jawaban yang benar dalam hal ini adalah yang salah ya. Itu yang opportunity cost ya. Permanen, recurring, transitory, non-recurring, value irrelevant yang C. Oke. Oke, silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang perlu kita diskusikan bersama. Nomor 37 apa? 37. Tadi laba ya Pak? Ya, sorry, 37 itu gampang. 38. Kalau 38 kan tadi yang kita bahas ya. Pendapatan lain. Oke. Tiga 39. Cacing. Apa? Cacing. C. Tadi ya, discontinued operation itu membutuhkan restatement. Ya, jadi laba berjalan dan masa lalu itu di restated. Oke, silahkan, masih ada waktu. Nanti kuisnya pakai ini ya, Google Forms ya.
Google Form, jadi nanti multiple choice, kayak mengisi survei begitu. Dan setelah selesai nanti di submit ya. Dan informasi yang saya terima itu di setnya 30 menit ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu, kalau 30 menit belum selesai mungkin automatically submit mungkin ya. Seperti itu. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Iya. Tentang materi yang tadi, yang recurring, PS non-recurring. Kalau misalnya non-recurring itu kan ada extraordinary item sama special item. Nah, itu saya masih bingung, Pak, cara membedakannya. Kalau misalnya extraordinary kan dia usual, special juga sama usual, tapi bedanya tidak sering dan sering. Nah, cara membedakan tidak sering dan seringnya itu gimana, Pak, untuk yang extraordinary dengan spesial? Ya, sebenarnya ada kemiripan ya. Sebenarnya bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya ada kemiripan dan secara apa namanya, secara accounting treatmentnya memang mirip ya. Artinya ditempatkan sebagai apa namanya, perhitungannya setelah operating income gitu ya. Nah, kalau yang saya baca itu, kalau extraordinary itu apa namanya, tidak biasa, artinya kejadian luar biasa lah ya, kejadian luar biasa, dan kemudian jarang gitu ya. Sedangkan artinya kumulatif dua-duanya itu. Sedangkan kalau special item itu hanya salah satu ya, jadi dia unusual atau apa namanya, infrequent atau tidak sering terjadi, tapi tidak dua-duanya, karena kalau dua-duanya berarti dia masuk ke extraordinary item. Itu satu secara teori ya, nah, karena penjelasannya seperti itu. Tapi sebenarnya ini juga tadi yang saya bilang, ini mungkin bukan, it's not a big deal karena accounting treatmentnya sama. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari contoh yang diberikan di situ. Kalau extraordinary itu kan seperti gain or loss, apa namanya, karena bencana gitu ya misalnya. Nah, sedangkan apa namanya, kalau contoh dalam special item itu aset impairment ya, aset impairment. Kemudian satu lagi tadi apa tadi, Write off, Pak. ya, write off kan aset impairment kan ya. Restructuring, restrukturisasi charges. Ya, itu sih Mbak Vera penjelasannya ya. Tapi saya juga melihat sama, sebenarnya ini ada kemiripan, dan oleh karena itu dia dikategorikan sama ya, accounting treatmentnya sebagai di segmen setelah operating income sebelum net income. Pak, makasih Pak. Oke. Oke, silakan cek di Google Classroom itu ya.